Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Di video kali ini kita akan mengupdate informasi terkini untuk hari ini, tanggal 25 September, di mana BKN kembali terbitkan edaran terbaru. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tidak diusulkan, ini bersiap ya untuk di PHK karena sampai saat ini belum ada solusi. Tentu saja ribuan honorer non-ASN menjadi kalut. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, ada beberapa informasi yang dapat kita sampaikan hari ini. Yang pertama, kita akan sampaikan edaran berkenaan dengan perpanjangan jadwal untuk pengisian daftar riwayat hidup. Lagi-lagi BKN kembali mengeluarkan surat terbaru tertanggal 23 September 2025, yaitu berkenaan dengan penyesuaian jadwal P3K paruh waktu tahun anggaran 2024. Ya Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah pernah menunjukkan informasi di mana beberapa daerah sudah pun memperpanjang pengisian daftar hidup sampai dengan tanggal 25 September 2025. Namun ini bersifat mandiri yang memang ini dilakukan hanya untuk Pemda tertentu. Kemudian juga ini ya untuk di daerah Muna juga sampai 25 September. Kemudian untuk di daerah Maros juga sampai 25 September. Kalau yang tadi dari mana nih? Yang tadi dari Pangkep ya. Kota Pangkep atau Kabupaten Pangkep. Nah, dengan adanya edaran ini berarti resmi sudah perpanjangan jadwal ataupun penyesuaian jadwal P3 paruh waktu dilakukan. Mengingat adanya kendala untuk pengisian DRH bagi beberapa daerah maupun daerah yang belum mengumumkan alokasi P3K paruh waktu. Nah, di sini kita ketahui ada jadwal terbaru kembali yang dilakukan oleh BKN. Tentu saja kita akan lihat di bagian pengisian daftar riwayat hidup, di mana sebelumnya sampai 22 September disesuaikan kembali, ini menjadi tanggal 27 September 2025. Kemudian tentu saja untuk penetapan NIP-nya juga diperpanjang menjadi tanggal 28 September, sedangkan untuk penetapan NIP yang tidak berubah sampai akhir bulan yaitu 30 September 2025. Nah, ini adalah perpanjangan ketiga ya setelah beberapa kali diperpanjang untuk pengisian daftar riwayat hidup. Baik Bapak Ibu, ini adalah informasi yang baik tentu saja bagi rekan-rekan yang sampai sini belum selesai mengisi daftar riwayat hidup. Kemudian informasi selanjutnya kita ketahui bahwa masih banyak rekan-rekan yang memang tidak diusulkan pada P3K paruh waktu. Nah, di sini Bapak Ibu, rekan-rekan non-ASN ini masih galau ya. PHK honorer mulai 1 Oktober 2025 sudah disiapkan solusi. Bagaimana solusinya kita lihat. Namun di informasi lainnya, banyak honorer tak masuk P3K paruh waktu yang terancam PHK namun belum ada solusi. Kita baca Bapak Ibu. Untuk di Makassar ya, pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, mulai 1 Oktober akan melakukan PHK kepada ratusan honorer. Ratusan honorer yang di Makassar itu disebut adalah Laskar Pelayanan Publik atau Laskar Pelangi yang selanjutnya akan dialihkan ke mekanisme pengadaan tenaga penyedia jasa lain atau PJLP. Ini sama dengan outsourcing ya. Sekretaris Daerah Makassar Andi Zulkifli menjelaskan berdasarkan laporan di bidang kepegawaian, ada 263 Laskar Pelangi yang tidak bisa diangkat paruh waktu dengan beragam penyebab. Penyebabnya beragam mulai dari TMS, tidak ikut ujian CAT, hingga tidak diusulkan oleh satuan perangkat daerahnya. Nah, ini masalah-masalahnya ya. Zulkifli mengatakan dari 263 orang itu, 137 orang dinyatakan TMS, 44 dinyatakan tidak diusulkan, dan yang tidak hadir pada CAT ada 68 orang, sedangkan yang 11 orang tidak lulus CPNS. Zulkifli menjelaskan hasil identifikasi pada analisa jabatan OPD, Pemkot Makassar mencatat ada 512 formasi jabatan yang siap diisi oleh PJLP ini. Nah, ini masih ada solusi ya untuk rekan-rekan di Makassar. Namun Bapak Ibu, yang tidak ada solusi ini terjadi di mana? Di Mataram ya, sebanyak 518 honorer di lingkup pemerintah Kota Mataram, NTB, terancam terkena PHK di 2026 lantaran tidak dapat diusulkan. Anggota Komisi 5 DPRD NTB bidang kesejahteraan terus memperjuangkan nasib honorer yang terancam PHK ini. Kami meminta Pak Gub tidak tinggal diam atas kelanjutan nasib sebanyak 518 pegawai non-ASN ini untuk di provinsi ya. Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Perjuangan NTB mengatakan tuntutan ini sudah disuarakan dalam paripurna pada tahun 2025 ini. Untuk itu pihaknya mendesak gubernur dan Badan Kepegawaian melakukan lobi kepada pemerintah pusat sehingga 518 ini tetap dapat dipekerjakan.
Ya tentu saja banyak daerah yang mengalami hal yang sama, tapi sampai saat ini memang belum ada regulasi dari pusat ya berkenaan dengan nasib rekan-rekan non-ASN yang tidak dapat diusulkan ini. Ya meskipun ada perpanjangan edaran dari BKN, ini tentu saja bukan ditujukan untuk rekan-rekan yang tidak diusulkan ya, karena ini murni adalah bagi rekan-rekan yang diusulkan paruh waktu yang memang belum dapat menyempurnakan atau mengakhiri pengisian DRH-nya sampai dengan tanggal 22 kemarin. Ya semoga saja dapat diselesaikan dalam jangka waktu lebih kurang 2 hari ya, 3 hari sama hari ini, dan tidak ada kendala dalam pengusulan NIP Bapak Ibu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.